Di episode kali ini, barulah dijelaskan siapa sebenarnya pelaku yang menghabisi wanita di awal episode, tapi justru Taejung yang malah bertanggung jawab. Dia bernama Baek Dukyong, seorang anak anggota dewan. Dia ini merupakan sampah masyarakat yang berlindung di balik kekuasaan ayahnya. Beralih ke sebuah acara, terlihat ada 3 orang pria yang sebenarnya kurang suka dengan acara tersebut dan berkata akan mengacaukan perusahaan milik Johan karena tiba-tiba menyerobot vendor. Apesnya hal itu didengar oleh Johan yang kebetulan datang ke sana. Johan langsung mengatakan jika perusahaan keamanan data miliknya sangat memiliki kuasa. Jika ingin mengacaukan, dia bahkan bisa mengetahui semua seluk-beluk dari ketiga pria itu. Tapi dia tidak melakukannya karena hal itu tidaklah penting. Awalnya ketiga pria itu mengira jika Johan adalah seorang karyawan. Tapi setelah namanya dipanggil, mereka baru mengetahui jika dialah pemilik perusahaan keamanan data tersebut. Saat akan naik, Johan melihat satu pria yang menunjuknya. Setelah dari acara tersebut, si pria yang menunjuk Johan tadi langsung dicegat oleh seseorang dan jari telunjuknya langsung dipotong oleh si eksekutor. Ketika Johan berada di rumahnya, dia kembali lagi membuat patung uniknya. Dan untuk pelengkap patungnya, dia menggunakan potongan dari jari telunjuk si pria tadi. Tidak lama kemudian, dia ditelepon oleh ayah Dokyung yang meminta Johan untuk menyelesaikan masalah anaknya karena telah menghabisi nyawa orang. Dari sinilah baru diketahui jika perusahaan keamanan Johan justru menjebak orang tidak bersalah untuk menjaga keamanan dari orang-orang yang berkuasa. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyuruh anak buahnya pergi ke tempat kejadian sambil membawa alat khusus. Dan setelah alat dinyalakan, alat itu akan memproyeksikan tempat kejadian secara detail. Dan Johan seolah-olah ada di sana tapi dalam wujud hologram. Setelah melihat detail tempat kejadian, Johan langsung memanipulasi TKP sesuai keinginannya. Kemudian dia mulai mencari orang yang akan dijadikan kambing hitam. Dan orang itu tidak lain adalah Taejung. Karena Johan melihat Taejung lumayan sering mampir ke rumah korban untuk mengantar pesanan. Setelah Johan menyuruh anak buahnya untuk seharian mengikuti pergerakan Taejung, Johan pun tahu seluk-beluk dari Taejung. Dari dia yang pekerja keras, memiliki seorang adik, menyukai tanaman, dan memiliki seorang pacar. Setelah mendapatkan informasi itu, Johan menyuruh anak buahnya untuk masuk ke rumah Taejung dan mengambil semua sampelnya seperti rambut dan sidik jari dari Taejung. Setelahnya, anak buah Johan membuat semua sampel tersebut berada di TKP, seperti jejak sepatu Taejung dan sidik jarinya. Dan untuk yang terakhir, Johan menentukan kejahatan seperti apa yang akan diterima oleh Taejung. Setelah melihat Taejung bermesraan dengan pacarnya, dari sinilah Johan menyetingnya agar Taejung terjerat kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan mutilisa. Setelah melihat itu, Johan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil pengaman yang kemarin dibuang oleh Taejung. Dan cairannya sengaja disuntikkan ke dalam tubuh si korban. Itulah jawabannya kenapa di persidangan cairan Taejung bisa berada dalam tubuh korban. Dan semua bukti lainnya adalah hasil manipulasi dari Johan. Itulah yang sebenarnya terjadi pada Taejung 5 tahun yang lalu. 도경 씨 트라우마 생기지 않게. Kembali ke masa sekarang. Setelah para napi dibawa ke tempat Johan, mereka langsung diantar ke tempat yang berisi banyak makanan. Setelah dari sana, mereka diantarkan ke tempat masing-masing sesuai dengan nomor yang mereka dapatkan. Malam harinya, Taejung mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Meskipun awalnya lancar, tapi akhirnya Taejung ketahuan oleh penjaga. Dia langsung ditemui oleh Johan yang juga ada di sana. Johan mengatakan jika dialah yang membawa mereka ke tempat ini. Mendengar itu, tentu saja Taejung kesal karena merasa hanya dijadikan mainan.
그쪽이 우리 다 이쪽으로 데리고 온 건가? 앞으로 뭘 할지가 더 중요하지. 하긴 여기 있는 사람들이 다 유명한. Setelah dibawa kembali ke tempat, tiba-tiba Ji-young datang dan menyapa Tae-jung dengan sebutan kakak. Dia berkata seperti itu karena melihat Tae-jung bertarung, dan setelahnya dia memutuskan untuk berada di pihak Tae-jung. Dia kemudian memohon agar Tae-jung ikut dengannya, tapi dia malah mengajak Tae-jung ke tempat Doksu dan anak buahnya. Di sini, Ji-young kembali berkata jika dia hanya bertahan hidup. Jika tidak, Doksu pasti akan menghabisinya. Tae-jung yang sebenarnya sudah lelah jika terus-terusan berduel akhirnya memulai aksinya duluan dengan menyandra Ji-young. Tapi aksi mereka langsung dihentikan oleh penjaga di sana. Doksu yang tidak tahu malu masih saja berambisi untuk menghabisi Tae-jung. Keesokan harinya, mereka yang sudah menggunakan baju putih dengan nomornya masing-masing dikumpulkan oleh Yohan. Dia menjelaskan apa yang akan para napi lakukan di tempat tersebut. Dia mengatakan jika para napi akan melakukan balapan mobil, dan mobilnya sesuai dengan nomor punggung mereka. Untuk peraturannya sama sekali tidak ada. Para napi bebas melakukan apapun yang mereka mau. Tapi ada satu napi yang protes. Melihat hal itu, Yohan langsung menembak si napi karena dirasa mengganggu. Setelah satu napi dibereskan, Yohan kembali melanjutkan penjelasannya. Untuk pemenang dari balapan ini, dia akan memberikan hadiah uang sebesar 5 miliar won. Selain itu, Yohan mengatakan jika ada yang ingin berkonsultasi dengannya, datang saja ke tempatnya. 궁금하신 점이 있으시면. Sore harinya, ternyata Yohan juga ikut mengundang si sampah masyarakat Dokyung dan temannya. Yohan mengajak mereka sebagai anggota awal, karena Yohan berencana akan menjadikan balapan ini sebagai tempat untuk taruhan. Jika berhasil, maka Yohan akan mengadakan balapan yang sama di negara lain. 그러니까 개미친 새끼야. 두 사람도 보고 나면 분명 느끼는 바가 있을 거야. Setelah masuk ke garasi sesuai nomor mereka, Ji-young ternyata mendapatkan mobil sport. Tapi karena tidak ada aturan, mereka bisa melakukan modifikasi terhadap mobilnya. 규칙이 없는 게 규칙이라서. 그렇죠. 네. 이래도 돼. Keesokan harinya, Gang Jae adalah orang pertama yang menemui Yohan untuk berkonsultasi. Di sana, dia mengajak Yohan untuk bekerja sama. Tapi Yohan belum mau menyetujui ajakan dari Gang Jae. Kemudian yang kedua adalah Doksu. Dia mengatakan selain hadiah uang, ada hal yang sangat ingin dia lakukan. Hal itu tidak lain adalah untuk menghabisi Tae-jung. Tentu saja Yohan tidak melarangnya. Justru itu akan membuatnya makin terhibur. Ketika malam tiba, napi lain mulai merampas mobil yang dirasa lebih bagus. Gang Jae dan anggota lainnya yang melihat hal itu mulai sadar jika sebelum balapan dimulai pun mereka sudah bisa melakukan apa saja. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya mengecek mobil dari napi yang lain. Setelah mengetahui Ji-young mendapatkan mobil sport, Gang Jae langsung ingin merebutnya. Ji-young yang sadar jika mobilnya diincar langsung menyuruh Tae-jung untuk kabur dari sana. Doksu yang melihat Tae-jung pergi pastinya langsung tancap gas mengikutinya. Begitu juga dengan Gang Jae yang masih ingin merebut mobil Ji-young. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Yohan yang melihat hal itu untuk sementara membiarkan apa yang mereka lakukan. Setelah beberapa lama, akhirnya mobil Ji-young berhasil ditabrak oleh Doksu yang datang dari samping. Melihat mobil mereka mati, Doksu kembali mengambil ancang-ancang dan bersiap menabrak mereka lagi dari depan. Tapi untungnya Gang Jae datang dan menahan mobil Doksu. Saat akan keluar, barulah para penjaga menghentikan aksi mereka. Karena mobil Ji-young mengalami kerusakan lumayan parah, akhirnya mobilnya pun meledak dan terbakar. Tapi di saat itu juga Tae-jung melihat jika ada jalan untuk kabur dari tempat tersebut.
Keesokan harinya, kini giliran Taejung yang menemui Yohan. Padahal tujuan utamanya adalah untuk memastikan jalan yang dia lihat kemarin. Karena dari atas menara, Taejung bisa melihat kemana arah jalan tersebut. 진짜 시합이 뭐가 죄수들 데려다가 이러는 거고, 맞죠? Keesokan harinya, entah kenapa akhirnya Yohan menerima ajakan dari Gang Jae dan memberitahunya jika di belakang mobilnya Yohan sudah meletakkan sebuah hadiah. Setelah selesai makan, balapan pun akan segera dimulai. Dan para napi sudah bersiap dengan mobil mereka masing-masing yang sudah mereka modifikasi. Setelah kembali mengingatkan jika balapan ini tidak memiliki aturan, akhirnya balapan maut pun dimulai. Kali ini Taejung diincar tidak hanya oleh Doksu, tapi Gang Jae dan anak buahnya juga mengincarnya. Ketika balapan sedang berlangsung, mobil nomor 11 malah keluar dari lintasan. Yohan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mobil tersebut. Kemudian satu peserta akhirnya tewas setelah mobilnya meledak dan menabrak pembatas. Sementara itu, Yohan akhirnya baru menyadari jika Taejung adalah orang yang dulu dia jebak. Dia kemudian menyuruh Gang Jae untuk mencari mobil Taejung yang bernomor 9. Akhirnya, mobil nomor 9 berhasil diapit oleh Doksu dan anak buahnya. Tapi saat Doksu akan menusuknya, ternyata orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Jiong. Sedangkan Taejung berada di mobil nomor 11. Dari rongsokan yang ada di sana, Taejung mendapatkan sebuah motor dan akan berencana kabur melalui jalan yang dia lihat kemarin. Yohan yang melihat aksi Taejung mulai merasa sedikit panik karena semua berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Yohan kemudian meminta Gang Jae menggunakan hadiah yang dia berikan, yang ternyata itu adalah sebuah pistol. Mengetahui jika dirinya sedang diincar, Taejung mengikat sebuah tabung gas pada motornya menggunakan rantai. Gang Jae yang melihat keberadaan Taejung mulai menembakinya. Tapi dengan menggunakan tabung gas yang terikat pada motornya, Taejung berhasil membuat mobil Gang Jae terbalik dan membuatnya mendapatkan luka yang parah. Yohan yang mulai panik langsung mengubah peraturan. Siapapun yang bisa menangkap Taejung, maka dialah yang akan menang. Bahkan Yohan sampai melipat gandakan hadiahnya. Hal itu pun membuat Taejung mau tidak mau harus berhadapan dengan para napi lain yang mengincarnya. Karena Taejung tetap saja tidak bisa ditangkap, Yohan yang kesal akhirnya mengambil senapan untuk menghabisi Taejung. Saat Yohan sedang mengisi peluru, momen itu digunakan Taejung untuk kembali menaiki motornya. Akhirnya, Yohan baru menyadari tujuan Taejung menemuinya kemarin. Taejung yang dihadang oleh drone langsung menghancurkan drone itu menggunakan tabung gas yang dia bawa. Setelah meledakkan mobil yang menghadangnya, Taejung langsung ngebut untuk kabur melalui jalan yang dia lihat sesuai rencananya. Apakah Taejung akan berhasil?